Jangan suudzon kepada orang yang terlihat belum sholat. Mungkin dia tidak sholat. Gusmi, tahu Gusmi? Masyhur di zamannya, sezaman dengan ayahanda Gus Baha, gurunya Gus Dur. Itu diisukan, dia hafiz Quran, punya pesantren besar. Beliau diisukan banyak orang tidak sholat. Ngadulah orang kepada salah satu kiai di Pasuruan. Kiainya wali juga. Ini bukan khurafat, ini kiai yang menyaksikan. Dia buka jendela, kamu lihat Gusmi lagi sholat di atas pohon. Dilihat sholat di atas pohon. Mereka tidak percaya ini, ya. Mereka tidak percaya, orang-orang yang ingkar kepada tasawuf, ingkar kepada karamah, tidak percaya. Mereka nggak percaya. Kalau saya percaya, karamatul aulia saya percaya. Jadi kalau ada orang yang dimasyhurkan sebagai wali, tidak terlihat sholat, bukan berarti dia tidak sholat. Mungkin dia lagi nguji antum. Antum ini yang sholatnya begitu, sudah berani belum jadi juri, ya? Tapi semua ulama ahli tasawuf sepakat, ilmuna musyayyadun muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Ilmu kami sangat berkaitan erat dengan Quran dan sunnah. Imam Zarruq mengatakan, al-batin yukhalifu zahir batil. Semua yang ilmu batin, ilmu tasawuf yang menyalahi syariat, maka itu batil. Man a'rafun nas bisyariah, a'rafuhum bisyariah, a'rafuhum bil khilaf. Orang yang paling mengerti syariat adalah yang paling mengerti khilafiyah. Baru tahu satu mazhab, sudah berani bantah mursyid, ya. Baru tahu satu mazhab, satu qaul, sudah berani bantah Habib. Ukur diri, antum baru hijrah berapa tahun? Habib 20 tahun, Habib 40 tahun. Mursyid sudah satu nafasnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak membela orang tidak sholat. Setahu saya tidak ada wali kecuali dia sholat. Saya pernah suudzon dengan seorang wali, tapi baru suudzon, khatir di kalbu. Apa kata dia pandang saya? Jangan kamu kira saya tidak sholat. Ya salam. Karena saya satu hari satu malam dengan beliau, tidak terlihat beliau sholat. Terbesit di hati. Ternyata kawan saya naik ke lantai 2 sholat subuh, ada beliau di atas. Terus yang di bawah siapa? Jangan-jangan yang kita temui itu bayang-bayangnya. Itu yang disebut tayyul ard, taksirun nufus. Karena wali itu nur, nurnya satu nur bisa jadi bayang-bayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa beliau melihat Uwais Al-Qarni? Karena pancaran nur Nabi sampai kepada Uwais. Uwais pun terlihat oleh Nabi. Nabi di Madinah, tapi wujudnya terlihat di kampung Uwais Al-Qarni. Paham antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Buya Ar-Razi menceritakan kisah-kisah para wali, termasuk bagaimana mereka seringkali terlihat berada di dua tempat sekaligus atau tidak terlihat sedang salat, namun sebenarnya mereka melaksanakan ibadah tersebut. Hal ini dihubungkan dengan konsep karomah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kami tegaskan bahwa menjadi wali Allah tidak selalu berarti memiliki karomah keajaiban. Karomah adalah hadiah dari Allah yang bisa terlihat atau tidak, tetapi yang paling utama adalah takwa dan ketaatan kepada Allah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Dr. Hadis Ustadz Dasman Yahya Ma'ali Hafizahullah. Kita simak bersama videonya. Jadi yang wali Allah itu adalah para fuqaha al-amilun, orang-orang yang paham agama dan mengamalkannya. Paham saja, tidak mengamalkan, tidak akan jadi wali, kecuali wali desa, wali kota, atau wali nikah, atau wali santri. Tapi kalau nak jadi wali Allah, harus mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, para wali Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah gentar, tidak pernah bersedih. Apa sebab? Ulahum yahzanun allazina amanu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Ada yang tahu definisi takwa? Yang tahu tunjuk tangan. At-taqwa apa maknanya? Nah, silakan. Menghindar diri dari Allah.
Itu tawakal. At-taqwa. Apa definisi takwa? Siapa orang bertakwa tuh? Mantap. Masya Allah, mumtaz. Tak. Kami. Memang answer dia. Wa mana kampung? Mujale? Mana kampung? Pangkalan Kerinci, Masya Allah. Cukup tambang pulangnya? Cukup tambang pulang, sedekah? Tidak cukup? Kalau cukupnya berapa? 10. 10? Ini cukup lah. 6. Jazakallah khair. Afwan. Jadi takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Siapa semakin banyak seorang melaksanakan perintah Allah, semakin tinggi ketakwaannya. Semakin bertakwa, semakin tinggi kewaliannya. Jelas? Jelas ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang bertakwa itu adalah yang melaksanakan perintah. Dengan syarat dia paham, kemudian mengamalkan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, illam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya'an lillah falaysa lillahi wali. Kalau bukan para fuqaha, para orang-orang yang paham agama, yang mengamalkan ilmunya, bukan wali Allah, tidak ada wali. Berarti wali itu bukan orang yang bertapa di mana? Di gua-gua Sanggrang misalnya, atau di Bukit Ciremai, atau di Gunung Merapi. Bukan. Yang wali itu adalah yang berilmu dan mengamalkannya, paham agama dan diamalkan. Itulah yang wali itu. Nah, apakah wali mesti harus punya karamah? Tidak. Karena wali itu kadang diberi Allah karamah, kadang-kadang tidak nampak karamahnya oleh kita. Dia ada karamahnya pasti, karena Allah katakan inna akramakum innallaha yatqakum. Yang paling karamah, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ada yang paling bertakwa. Bukan yang menengokkan bisa begitu, tidak. Jadi wali itu adalah yang paham agama dan mengamalkan ilmunya tadi. Oleh itu kaum muslimin muslimat, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa wali itu al-fuqaha al-amilun. Al-fuqaha al-amilun, bukan yang lain. Oleh sebab itu tidak bisa dijadikan kurikulum untuk menjadi wali, tidak ada kurikulumnya. Ya, tidak ada kurikulumnya kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dengar perintah laksanakan, dengan larangan jauhi dan tinggalkan. Soal diberi Allah nanti kemuliaan dengan pertolongannya, ya bisa kalau sudah makan kenyang, kan karamah tuh. Sudah minum kue, iya, sudah lolok segar, itu karamah dari Allah SWT. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi ternyata kalau nak jadi wali harus paham agama dan diamalkan. Alhamdulillah itu yang kita dapatkan di pondok-pondok pesantren. Karena pesantren diberikan ilmu Al-Quran dan hadis dengan pemahaman as-salaf. Sudah itu disuruh kita ngamalkannya. Masa tadi salat sunat 2 rakaat setelah maghrib, kan diingatkan terus kita. Jangan bohong dah, jangan marah dah. Ya, karena kita dalam tahap belajar. Dulu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada asy-syabab, sallu, wahai para pemuda, salatlah. Maksudnya bukan salat wajib, salat sunat, karena wajib mereka mesti salat. Maksudnya salatlah salat sunat. Fa illam tusallul ana famata. Kalau kalian tidak salat sunat sekarang, kapan? Jelas tuh? Jadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Ismail tadi, atau Ustaz siapa tadi? Ustaz Antum tadi yang bilang, ini Ustaz apa nih? Masih santri? Sudah seperti Ustaz, Masya Allah. Memang mantap madaniannya. Santri rasa Ustaz. Iya, santri aja sudah seperti Ustaz, apalagi Ustaznya. Insya Allah akan lahir wali-wali dari sini. para wali Allah dari sini, insya Allah Ta'ala. Yaitu yang bertakwa,
yang beriman dan senantiasa bertakwa. Apa tadi saya bertakwa? Siapa yang jawab tadi? Yang takwa. Apa tadi? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tidak usah dipilih-pilih, ya. Perintah laksanakan. Kalau tak dapat, tak sanggup, baru tanya hukumnya apa. Jangan tanya dulu, wajibnya Ustaz, sunatnya Ustaz. Nyapa itu? Kalau sunat kan bisa tinggian Ustaz. Kalau wajib payah tinggian, bahaya. Enggak. Kalau masih pilih-pilih, Allah juga pilih-pilih untuk memberikan karunia kepada kita. Jadi manhajnya as-salaf itu perintah dilaksanakan, bila tidak sanggup baru ditanyakan. Jangan ditanyakan dulu, setelah itu setelah tahu hukumnya, bisa sentinggiannya tidak apa-apa jadinya. Sebab definisinya bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan enggak apa-apa. Maka tolong ingat Ustaz Ismail, kalau ditinggian ugi godang, itulah, ya, ugi godang. Ya tidak berdosa tapi ugi. Jadinya sama apa menggale sakit air satu hari menggalas jualan. Ya, pulang modal 100.000 tadi. Sehari dia pulang dapat juga 100.000. Ya, rugi dia. Rugi tak? Sehari berjualan, modal 100.000, pulang 100.000, rugi apa enggak? Enggak rugi. Enggak dapat untung tuh rugi namanya. Kalau enggak beruntung namanya, kalau enggak beruntung namanya ya rugi. Nah, walaupun pulang modal tuh, walaupun pulang modal tapi rugi. Apa sebab? Sudah bikin jualannya dari jam 2 malam tadi udah bangun. Kadang tinggal pula sholat subuh gara-gara itu. Sudah itu bawa ke pasar. Ke pasar nambang enggak? Pakai kendaraan enggak? Pakai kendaraan. Kalau kendaraan sendiri beli bensin. Enggak ada solar kan? Motor ada pakai solar? Enggak, beli bensin. Bensin dah naik pula, diam-diam dah naik pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah itu dia duduk di pasar sehari. Sehari dia duduk, yang dapat adalah tetap 100.000. Rugi apa enggak? Rugi lah. Sebab dia capek tapi tidak ada lebihnya. Oleh sebab itu kita juga dalam beragama ini jangan sampai rugi. Yang sunat itu tetap dikejar, ya. Yang sunat tetap dikejar. Kalau tidak cukup waktunya, tidak sanggup dilaksanakan, maka itu Allah beri keringanan. Jelas? Atau misalnya ketika tahu nanti kita ketika sakit, ketika musafir, ya, orang yang sakit tidak bisa sholat sunat, sholat wajib aja ada payah, ya kan? Tapi kalau biasa di waktu sehatnya sholat sunat tetap dihitung pahalanya sekalipun dia tidak sholat. Demikian juga kalau musafir. Anda musafir tahu berjalan jauh, di saat sedang tidak musafir sholat sunat selalu dibuat. Maka di sholat kita musafir kan tidak dibuat sholat sunat dah, tapi pahala sholat sunat itu tetap berjalan seolah-olah kita tetap salat. Makanya waktu sehat jangan ditinggalkan dan dilalaikan. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri tadi rahimahullah, ya ayyuhas syabab sallu, wahai para pemuda, salat kalian sekarang, salat sunat. Fa in lam tusallul ana famata. Kalau kalian tidak biasa salat sunat sekarang, kapan kalian akan membiasakannya? Jelas? Jelas toh? Makanya semangat terus ya. Karena ini latihan di sini. Alhamdulillah. Oleh sebab itu nanti lahir para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah Ustaz Dasman Hafizahullah menjelaskan bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang paham agama dan mengamalkan ilmu mereka. Tidak cukup hanya paham agama tanpa mengamalkannya. Karena untuk menjadi wali Allah, seseorang harus memiliki ilmu dan mengamalkan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang tidak pernah takut atau bersedih karena mereka sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi takwa menurut Ustadz Dasman Hafizahullah adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Semakin seseorang taat dalam menjalankan perintahnya, semakin tinggi derajat ketakwaannya dan kewaliannya.
Ustadz Dasman Hafizahullah juga menekankan bahwa menjadi wali Allah tidak selalu berarti memiliki karomah. Karomah adalah hadiah dari Allah yang bisa terlihat atau tidak, tetapi yang paling utama adalah takwa dan ketaatan kepada Allah. Ustadz Dasman Hafizahullah mengingatkan bahwa wali Allah bukanlah orang yang bertapa di gua atau tempat terpencil, tetapi mereka yang memahami agama dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Dasman Hafizahullah menegaskan bahwa pendidikan agama, terutama di pondok pesantren, sangat penting karena di sana para santri diajarkan ilmu Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, serta diarahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ustadz Dasman Hafizahullah juga mengajak umat Islam untuk selalu semangat dalam melaksanakan salat, baik salat wajib maupun sunnah, karena salat adalah bagian dari meningkatkan ketakwaan. Demikian video yang dapat kami bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.